Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melan Septiani Babai dengan NIM 15142016 Saya dari kelas 3F. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan kurikulum dari zaman old ke zaman now. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin kurir yang berarti palri dan curere yang berarti tempat berpacu. Sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai trek atau lajur yang harus diikuti seseorang untuk mencapai tujuannya. Pengertian kurikulum juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta bahan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya kita langsung masuk pada perubahan kurikulum di Indonesia mulai tahun 1950 sampai dengan 2004. Kurikulum di Indonesia mengalami perubahan mendasar pada tahun 1966 karena adanya perubahan kekuatan politik. Kurikulum sebelumnya yaitu 1965, kurikulum tersebut bersifat sementara dan pada dasarnya hanya menghapuskan bagian-bagian yang berkenaan dengan ajaran komunisme. Kekuatan politik dikembangkan menjadi kemauan politik. Kemauan politik tersebut dimiliki oleh sekelompok orang yang memiliki wewenang sebagai pengambil kebijakan di bidang kurikulum seperti presiden, menteri, BSNP, kepala sekolah, atau komite sekolah. Kemauan politik itu dapat pula dimiliki oleh sejumlah orang yang berhasil mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam menentukan kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 terdapat berbagai ketetapan mengenai kurikulum. Walaupun harus dikemukakan bahwa berbagai pikiran baik mengenai kurikulum yang dikemukakan anggota BPNKIP tidak terumuskan secara eksplisit. Rencana pelajaran yang diberlakukan pada waktu itu adalah Rencana Pelajaran tahun 1947 dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 maka diberlakukan Rencana Pelajaran 47 itu tidak banyak berubah. Rencana pelajaran SD membuat daftar mata pelajaran yang terdiri dari 16 mata pelajaran. Suasana kebangsaan yang baru saja merdeka dan kesadaran akan pentingnya membangun rasa kebangsaan baru nampaknya menjadi faktor yang menyebabkan posisi mata pelajaran sejarah dianggap sangat penting. Pada masa pemerintahan Orde Lama, dengan berlakunya Manipol Usdek, maka kurikulum harus diubah untuk memasukkan pikiran-pikiran yang ada pada Manipol Usdek. Hal tersebut secara tegas dinyatakan tegas dalam Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 1961. Perubahan politik yang mendasar terjadi lagi di Indonesia yaitu pada tahun 1965. Pada tahun 1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461-U-1983 menetapkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa merupakan sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum. Dalam bentuk mata pelajaran, BSNP baru diterapkan secara resmi di sekolah resmi pada tahun 1984. Sebelumnya dalam kurikulum 1975 yang merupakan kurikulum modern pertama di dalam dunia pendidikan di Indonesia karena dikembangkan menurut teori dan prinsip pengembangan kurikulum, PSPB belum menjadi mata pelajaran. Kurikulum 1975 dikembangkan berdasarkan suatu pendekatan baru yaitu pendekatan integratif. Oleh karena berbagai mata pelajaran yang semulanya berdiri sendiri diorganisasikan sedemikian rupa menjadi mata pelajaran dengan label baru seperti biologi, fisika, dan kimia dikembangkan dalam suatu organisasi baru dengan label ilmu pengetahuan alam atau IPA.
Sedangkan mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan politik yang semuanya berdiri sendiri diorganisasikan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kelompok-kelompok mata pelajaran yang dulunya dikenal dengan ilmu ukur bidang, ilmu ukur ruang, aljabar diorganisasikan dalam mata pelajaran matematika. 10 tahun kemudian, pemerintah menggantikan kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984. Setelah ini kebijakan penggantian kurikulum setiap 10 tahun menjadi suatu tradisi. Perkembangan dalam kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi, keagamaan, seni, ilmu, dan teknologi tidak lagi berpengaruh terhadap perubahan kurikulum. Kurikulum 1984 menggunakan organisasi konten yang sama dengan kurikulum 1975 untuk kurikulum SD, SMP, tetapi memiliki perbedaan mendasar pada kurikulum SMU. Pada tahun 1994, sesuai dengan tradisi 10 tahunan, pemerintah meresmikan kurikulum baru, kurikulum 1994. Ini merupakan revisi terhadap kurikulum 1984, tetapi pada dasarnya keduanya tidak memiliki perbedaan yang prinsipil. Orientasi pendidikan pada pengajaran disiplin ilmu menempatkan kurikulum sebagai instrumen untuk transfer of knowledge. Penyempurnaan terjadi pada materi pendidikan sejarah karena materi pendidikan sejarah yang tercantum dalam kurikulum SMU atau nama baru SMA berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dianggap tidak lengkap. Kurikulum 1994 menyempurnakannya dengan berbagai tambahan, terutama dalam pokok bahasan. Perubahan lainnya yang terjadi adalah penghapusan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa dalam kurikulum. Selain dari itu, permasalahan kurikulum 1994 baik dalam desain kurikulum maupun implementasi masih sama dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1994 adalah kurikulum nasional terakhir yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan dinyatakan berlaku secara nasional. Memang dimulai pada tahun 2000. Pemerintah pusat sudah mengembangkan kurikulum baru untuk dinyatakan berlaku sebagai kurikulum 2004 sesuai dengan tradisi 10 tahunan. Kurikulum baru ini dikembangkan berdasarkan pendekatan kompetensi. Walaupun demikian, kurikulum 2004 menjadi permasalahan nasional yang krusial karena sebelum kurikulum ini diimplementasikan secara nasional, perkembangan baru terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemerintahan Daerah, maka pendidikan tidak lagi menjadi wewenang mutlak pemerintah pusat pada tahun 2003. Ketika undang-undang tersebut dinyatakan berlaku, maka pengembangan kurikulum sudah seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut. Artinya, tidak ada lagi kurikulum nasional sebagaimana sebelumnya. Sejak tahun 2003, dunia pendidikan Indonesia telah membuka halaman baru dan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah adalah kurikulum yang secara khusus dikembangkan untuk sekolah di wilayah kabupaten atau kota di mana sekolah itu berada. Demikianlah yang bisa saya jelaskan sedikit tentang perkembangan kurikulum yang berlaku di tanah air. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.